Terima kasih. Selamat malam semuanya. Dalam pementasan malam ini mengenang 100 hari Bang Aswar yang sudah berpulang pada tanggal 27 Desember tahun 2021. Sebelumnya kami sapa dulu kepada Kepala Dinas Kebudayaan, Undo Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, kemudian Kepala Taman Budaya Yogyakarta, Cak Nun, Ibu Sitoresmi Prabuningrat, Profesor Yudi Aryani, Ketua Paguyuban Seni Tradisi Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Yusman, Ibu Yani Sabtohudoyo, dan juga Dr. Saini Saleh. Baik, malam hari ini terlebih dahulu akan kami bacakan nanti rangkaian acara 100 mantra bagi Bang Aswar Bang Aswar AN mengenang 100 hari. Yang pertama nanti ada sambutan dari keluarga Bang Aswar, kemudian ada pembacaan monolog, pantomim, dan puisi, semuanya dari keluarga. Kemudian juga ada pembacaan monolog dari Mas Roni, pantomim dari Mbak Reni, pembacaan puisi Mbak Nana, kemudian beserta anak cucu. Ada juga pembacaan dan doa dari Om Nono. Selanjutnya nanti ada sambutan dan pembacaan puisi dari Kepala Dinas Kebudayaan, Undo Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian pembacaan pesan dan kesan dan pembacaan puisi dari Ibu Sitoresmi Prabuningrat. Dilanjutkan dengan Bodongo yang dipimpin oleh Mas Bambang Nosingge beserta sekar pakawikannya. Kemudian dilanjut antar dance. Kemudian lagi pembacaan puisi dari Mas Suyanto dengan judul Dalam Anganku. Kemudian dari Jeding Alexander, Aku Pergi. Ekopam, Terakhir Kupandang. Kemudian juga dari Mas Nur Iswantoro di Teater Alam Bang Aswar AN. Kemudian juga pembacaan puisi dari Sang Chandra yang telah mendekap bumi. Kemudian dari Bu Yudi Aryani Bang Aswar. Ada juga nanti dramatic reading dari Mas YG. Kemudian juga persembahan musik dan pantomim dari Mas Reza dan Mas Mehmet. Lanjut, pembacaan puisi Oka Swastika Mahendra dengan puisinya Mega Peneduh Telah Selesai. Kemudian puisi Mengeja Dunia Aswar akan dibacakan Jack Sofyan, diiringi tarian dari Mbak Retno dan juga Mbak Wati. Kemudian puisi Guruku Sahabatmu oleh Mas Nono Diono Wahyudi. Kemudian Nur Indah SPD, Guruku karya Adi Wongso. Kemudian ada lagi Anto Ayes Kejauh Diro dengan Awan di Langit Yogyakarta. Kemudian sebuah perjalanan kebaikan yang akan dibacakan oleh Mbak Evi Widowati diiringi pantomim Mas Reza. Kemudian masih ada lagi persembahannya, yaitu persembahan lagu-lagu dari cucu-cucu Bang Aswar, yaitu Vanka, Fikar, dan juga Dela dengan judul Kala Berjumpa. Kemudian pembacaan puisi selanjutnya Rina Arikandaru, Gitar Jiwa Teater Semesta. Ada lagi Mas Edi TA dengan Ah Kau. Kuncup Mawarmu akan dibacakan oleh Yana Yones Waradila. Kemudian nanti ada juga Louis Darto dengan Kita Mati karya Mas Bambang Darto. Masih ada lagi nanti ada closing statement juga dari Stak Cak Nun. Hadirin, mengenang 100 hari Bang Aswar, sutradara dan juga state manager Louis Darto. Selamat menyaksikan.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa asbihi ajmain. Amin. Terima kasih untuk semua. Saya mewakili keluarga Bapak Aswar AN mengucapkan banyak terima kasih dan juga sangat terharu atas diselenggaranya atas mengenang 100 hari Bapak. Terselenggaranya acara pada malam hari ini tentu karena rasa sayang, rasa cinta dari seluruh seniman yang terlibat pada acara malam ini, dan disempurnakan oleh hadirnya para undangan dan penonton yang ikut menyaksikan acara pada malam ini. Sungguh merupakan kehormatan bagi kami keluarga Bapak Aswar AN. Semoga teater alam yang sudah 50 tahun ini tetap terus maju mengembangkan seni teater di Indonesia, khususnya di kota Yogyakarta yang disebut sebagai kota budaya. Terima kasih kepada Ibu Dian Laksmi Pratiwi SSMA, Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang mewakili, Ibu Dr. Anda Dwi Ratna Nurhajarini MHum, Kepala BNPB Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Ibu Yeti Martandi SOS MM, Kepala Dinas Kebudayaan Bunda Kebudayaan Kota Yogyakarta, Bapak Nugroho Eko Setianto SOS MM, Kepala Dinas Kebudayaan Bunda Kebudayaan Bantul. Terima kasih juga kepada Tante Sito yang berkenan hadir, terus kepada Ibu Yani Sabtojoyo, terima kasih, kepada Pak Nun juga terima kasih. Dan semua itu yang hadir di sini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Sekali lagi malam ini saya memintakan maaf seandainya pada saat Papa masih hidup atau ada kesalahan baik sengaja maupun tidak. Kami mohon dibukakan pintu maaf selebar-lebarnya. Saya yakin Papa sudah berbahagia bersama Mama di sana. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Papa sudah tidak kuat. Nah, Papa sudah lelah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Kata terakhirmu, Papa, kau berikan senyum kepada kami, dan mata itu pun meredup dan tertutup. Mata cinta. Bukan mata itu yang ku tahu. Bukan mata yang berkilauan, juga bukan mata yang berbinar berpendar. Deru hidupmu, panggung berdebu, semangatmu, ombak bergulung, setiamu, asmara tanpa kata. Malaikat bahkan terbang. Sorot matamu pada gerak dan kata adalah tarian ular berbisa. Ketika kata menjadi sabda dan lemparan sandal adalah irama. Bumi berputar layaknya kayu sepeda ontel. Siang dan malam kau jagat sejuta hati
Kau beri aku drama saat usiaku merambah dewasa. Papa, apa kabarmu di sana, Papa? Kini tak kulihat lagi. Kau termenung, aku menatap foto sang Dewi. Matamu basah, Papa. Aku tahu itu pasti. Pak, masih rindukah kau padanya? Dukaku adalah niscaya. Aku masih melihat bayangmu samar merangkul hidup dan mati. Pak, aku tahu kau baik-baik saja di sana bersama Mama. Papa, aku selalu merindukanmu, Papa. Indah bukan kepala, jam gadang tinggi menjulang, putra daerahnya malang melintang, Imam Bonjol sang pejuang, Eli Kasim si pedendang. Jangan bilang-bilang kalau aku berdarah Minang. Aku lahir di Palembang, tumbuh di Tanjung Karang, tapi bukan berarti aku anak yang malang. Ayahku Anwar bergelar Raja Mara dan ibuku Siti Aminah. Merekalah pembawa terah leluhur Pasaman Barat. Di rumah aku sungguh anak yang baik, anak patuh. Kukira ayah ibuku tidak tahu kelakuanku di luar rumah. Kalau roh tahu, mereka tidak akan percaya. Sadar, ayah sakit. Aku berumur 10 tahun. Sebagai anak sulung, akulah yang mengambil alih tugas mencari nafkah. Pulang sekolah, aku berdagang telur berkeliling kampung sawah, kota Lampung. Balik ke soal takdir, sungguh sulit dipercaya jika melihat garis hidupku. Ternyata aku lahir dari keluarga berdarah seni. Istilah teater pertama saya dengar dari tetangga asal Bandung yang tinggal di depan rumah, yang bercerita tentang teater ada di tanah Jawa sangat berkembang. Aku penasaran dan semakin tertarik untuk mendalaminya. Tahun 1954 di Lampung aku mendirikan Toneo, namanya Teater Raden Intan. Itulah catatan debutku memasuki dunia teater.
aku hijrah dan melanjutkan sekolah di SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta. Asdrafi tujuan berlabuh, Kusno Sujarwadi, Harimawan Abdurrahman Nasution adalah nama-nama guru teaterku di Yogyakarta kelak. Asdrafi pula yang mempertemukanku dengan Putu Wijaya dan Amak Balju. Ada satu babak hidup Sweet 17 setelah lulus SMA. Alkisah biar jelek begini. Setelah lulus SMA, aku diterima di Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada, Opora Kelek. Keputusanku kuliah salah satu saja. Rasa bimbang kembali menyergap, pilih UGM atau Asdrafi. Lakon dilala, aku memilih Asdrafi. Dalam bawah sadar serta benar-benar nyala darah kesenianku memantapkanku menjauhi kampus dulu yang pada saat itu ada di keraton dan merapat ke Sompilan, Ngasem. Aku terpacu lebih giat mencari uang untuk bisa mendanai aktivitas demi meramaikan kampus. Sesekali aku menerima undangan melawak. Teman melawakku bernama Suhud, Hermansyah, dan Dadang yang tergabung dalam kesatuan aksi orang-orang Sinting. Ya, semua uang yang aku dapat sebagian besar untuk berteater. Dengan semua kegiatan yang ada, Asdrafi lebih berdarah. Tak pelak, aku pun merasa at home. Bahkan home sweet home. Hidup dari panggung ke panggung telah membuat matang bukan saja sebagai pemain watak, tetapi juga sebagai sutradara dan pelawak. Tahun 1967, sepulang Rendra dari Amerika Serikat, Rendra menjelma laksana dewa teater modern. Aku sangat gregetan untuk mendapatkan ilmu teater modern yang terbaru dari Paman Sam. Aku datangi Rendra, aku ajak dia bermain teater, tapi dingin, lebih dingin dari kutub utara. Baiklah, aku alihkan saja pembicaraan dengan hal-hal lain. Ia tak menanggapi, tetap tidak antusias. Klimaks penantian pun tiba. Bodohnya aku tidak mencatat hari, tanggal, jam, menit, dan detiknya. Bila perlu catat kata demi kata saat untuk pertama kalinya sejak pulang dari Amerika Rendra berbicara soal teater. Geletek, orang Jawa bilang. Ia hanya mengeluarkan semua piringan hitam yang ia bawa dari Amerika. Semua musik klasik dibawanya dipamerkan di depan saya. Lantas ia putar piringan hitam itu. Pelan ia berkata, Mas Aswar, dengarkan dan hayati setiap alunan nada. Rasapi, masukkan ke pikiranmu, kata Rendra. Itulah yang ia sebut sebagai metode berlatih secara modern. Esensialnya memberi tafsir atas berbagai macam imajinasi. Coba ikuti musik itu dengan gerakan, kata Rendra. Itulah keseluruhan proses awal lahirnya bengkel teater yang saya berdua Rendra mencapai kesepakatan mendirikan sebuah teater. Namanya Bengkel Teater. Filosofinya yang seperti bengkel, untuk mereparasi kepribadian yang bermuara menjadi manusia-manusia yang lebih berguna. Akhir tahun 1971, aku pamit dari Bengkel Teater setelah pementasan Dunia Asuhan. Tepatnya pada tanggal 4 Januari 1972, saya mendirikan sebuah teater
dengan persetujuan istri saya Titik, yang akhirnya juga istri saya juga sebagai seorang teater. Jika aku bertahan hidup di dunia teater itu karena besarnya rasa cintaku terhadap dunia teater, tidak kurang, tidak lebih. Melalui teater alam, saya juga menggagas arisan teater yang bertujuan menjaring penonton dan memunculkan potensi sutradara dan aktor dari grup teater, dari sekolah-sekolah, dari kampung-kampung, yang akhirnya dalam arisan teater ini kemudian bermunculan grup-grup teater yang baru. Salah satu pentas teater alam adalah trilogi Sophocles yang sepanjang durasi 9 jam, yang dimulai jam 8 malam sampai jam 5 pagi pada tahun 1999. Pentas tersebut merupakan monumen bagi teater alam, juga teater Indonesia, kukira. Teater alam hadir untuk membentuk pemain. Aku dikenal keras dan disiplin dalam melatih teater. Meskipun demikian, aku rasa anak-anak muda Yogyakarta itu suka. Buktinya, meskipun mereka aku marahi, aku bentak, aku caci maki, pada latihan berikutnya mereka tetap datang. Sesungguhnya aku mengajarkan pendidikan karakter agar berbentuk manusia teater yang tangguh. Disiplin dan kerapian menjadi hal utama bagiku. Berteater adalah kesadaran dari dalam diri, sehingga harus dijalani dengan sungguh-sungguh. Teater merupakan kehidupan yang keras, maka dari itu teater harus disikapi dengan tekad baja, sehingga tidak ada istilah takut salah. Membentuk seorang pemain teater lebih payah daripada mengumpulkan pemain. Tahun 1974 saya merambah dunia film, bahkan sinetron. Itu adalah sisi lain dari kehidupan yang pernah aku jalani. Tapi sejatinya aku adalah manusia teater yang mempunyai predikat yang kusandang hingga jiwaku meninggalkan ragaku yang rentan. Ya, teater Kalito. Ia telah menghadap sang Khalik pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021. Istri terkasih Titi Asbar wafat pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2014. Dari pernikahannya lahir 3 buah hati, yaitu Askamianto Roni Amperaman ANSE, Insinyur Erna Asmita AN dan Erni Asmita AM. Aku manggil mereka Roni, Nana, dan Yaya. Aswar AN juga dibahagiakan oleh kehadiran 7 orang dari 3 putranya. Dari Moni dan Nur Enda SESPD lahirlah putri Indora Putri Asyafiranisa AMD SAK, Muhammad Yulfikar AM AMD, Rahmanda Nur Fikran AM. Kemudian dari Nana Asmita ialah Yana Vania Paradila Sarjana Terapan Kesehatan. Kemudian dari Reni atau Yeyen adalah Muhammad Farid Anfasa S.I.P.O, Alaida Yeni Astia Adisti, dan Fauzan Raihan Ananta. Hadirin yang saya muliakan, sejenak saya mohon berdiri untuk menundukkan kepala, memanjatkan doa bagi kesuaraan tepat di 100. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa, ampunilah segala dosa-dosanya, dan terimalah semua amal kebaikan. Jauhkanlah dia dari api neraka,
lapangkanlah hidupnya, terangilah jalan menuju surga. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, buatkanlah ia rumah yang indah di surga. Ya Allah, dalam Tuhan. Ya Allah, sayangilah dan kasihanlah mereka berdua dalam Tuhan, seperti hanya mereka mengasihi kami sejak masih kami. Ya Allah, berikanlah kekuatan, berikanlah kekuatan kepada kami untuk meneruskan perjuangan Bapak kami, guru kami, sahabat kami. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana wansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi yawmin la raiba fihi innallaha yuhibbul muttaqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Assalamualaikum. Pada video kami persilakan untuk kembali sini. Terima kasih.